di dalam organisasi itu kita bisa melatih skill, Iya kemudian betul sekali. bisa menambah pengalaman karena nanti di dunia pekerjaan bukan hanya nilai akademik yang bakalan berguna, Iya tapi betul sekali. pengalaman-pengalaman juga. Betul. Justru akademik dan juga organisasi itu harus balance dalam kita perkuliahan kita. Karena itu sama-sama akan menopang saat kita nanti masuk dalam dunia kerja. Kak Rahel kan ini banyak ya ikut organisasi, Iya, lumayan kan ada 3. Nah, gimana tuh caranya Kak Rahel membagi atau menyeimbangkan dengan perkuliahan? Karena ngomong-ngomong IPK Kak Rahel ini aman gak tahun ini? Aduh gimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Najwa dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya sebagai podcaster dan teman saya Rahel Misya sebagai bintang tamu pada hari ini. Say hi Kak Rahel. Hai. Perkenalkan, nama saya Rahel Michelle Panggimanan Lalangke dan saya berasal dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis dan saya baru masuk tahun kemarin. Jadi sekarang saya baru mau masuk di semester 2. Oke, jadi Kak Rahel gimana nih kabarnya? Baik dong. Oke, sebelumnya kita akan membahas tema pada hari ini. Nah, tema kita itu sangat menarik teman-teman, yaitu apa sih pentingnya organisasi pada perkuliahan gitu. Wow, tentang organisasi ya. Iya. Pasti seru nih. Untuk Kak Rahel tertarik atau suka ikut organisasi enggak? Kebetulan saya tuh ikut organisasi cukup banyak. Jadi saya cukup sangat-sangat tertarik dengan yang namanya organisasi sih. Oh iya ya, berarti Kak Rahel cukup tertarik nih dengan yang namanya organisasi. Ya betul Kalau boleh sekali. tahu organisasi apa sih yang sering Kak Rahel ikuti atau di dunia perkuliahan ini organisasi apa aja yang Kak Rahel ikuti? Kalau saat ini organisasi yang saya ikuti itu ada 3. Yang pertama itu ada PMK atau Persekutuan Mahasiswa Kristen yang ada di Widya Nusantara. Kemudian yang kedua ada Himpunan Teknologi Laboratorium Medis, Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis. Kemudian yang ketiga saya tuh masuk dalam Himpunan Anakip UN, seperti itu Kak. Oh, Jadi ada iya. 3 organisasi nih yang saya ikuti. Wow, keren juga nih Kak Rahel, banyak banget organisasi Banyak yang banget diikuti. dong. Kalau gitu apa aja sih yang Kak Rahel dapatin selama ikut organisasi? Kan Kak Rahel ini banyak ya ikut organisasinya lumayan. Hal-hal apa aja nih atau keseruan apa aja yang Kak Rahel dapatin selama organisasi? Untuk apa sih yang aku dapatkan itu selama organisasi itu sangat-sangat banyak sih. Yang pertama itu bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain, menimbulkan rasa percaya diri. Kemudian bagaimana cara menjadi pemimpin di dalam sebuah organisasi, memanage waktu dengan baik, networking, dan banyak banget sih sebenarnya yang didapat dari organisasi. Kita dapat memperoleh skill seperti soft skillnya kita, sehingga kita itu menjadi orang yang bisa gampang berbaur dengan orang lain dan tidak merasa minder dengan diri kita sendiri karena kita itu setiap hari bergaul dengan teman-teman kita, belajar berorganisasi. Jadi seru sih kalau menurut saya di organisasi seperti itu Kak. Oke, kalau misalnya menurut Kak Rahel sendiri nih, apa sih organisasi itu kalau menurut pandangan Kak Rahel? Kalau menurut pandangan saya organisasi itu komunitas yang membuat kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, kemudian sebagai wadah untuk kita itu bisa mengembangkan skill kita, mengembangkan potensinya kita sesuai dengan apa yang kita punya. Kayak misalnya kan sekarang ini saya tuh masuk di PMK. Jadi di PMK itu banyak banget di sana kegiatan yang bisa saya ikuti seperti pimpin pujian, terus main alat musik, dan di sana itu bisa melatih skill saya sehingga saya semakin jago bermain musik, semakin jago menyanyi, tampil di depan umum, public speaking saya terlatih seperti itu. Oh iya ya, berarti banyak nih yang Kak Rahel dapatin selama Iya, organisasi. Banyak banyak pengalaman, terus dapat teman baru. Iya betul sekali teman Ya. baru. Kemudian skill-skill Kak Rahel semuanya dapat ditingkatkan nih di dalam organisasi. Iya betul sekali.
Nah, kalau menurut Kak Rahel gimana nih untuk pandangan atau tanggapan mahasiswa-mahasiswa lain yang katanya organisasi itu nggak penting, atau kita kenal kan sekarang organisasi itu sangat redup ya di kalangan mahasiswa. Iya sih, betul Nah, sekali. gimana tuh pandangan Kak Rahel bagi mahasiswa yang nggak suka ikut organisasi? Eh, untuk mahasiswa yang gak ikut organisasi itu sih, kalau sekarang di perkuliahan itu sangat-sangatlah hal yang sudah menjadi fakta ya. Terus biasanya kan di dalam satu organisasi itu ada hanya beberapa orang saja yang aktif dan yang lain itu pasif. Dan biasa mahasiswa-mahasiswa itu kan sukanya bergantung sama orang lain. Kalau ada dia, kenapa saya harus ikut juga? Kemudian Iya, iya. eh, kan biasa anak muda itu hobinya kan mageran, apalagi kaum rebahan, kaum mageran itu, aduh malas banget untuk ikut-ikut organisasi. Kan kalau di dalam organisasi kita itu kan kita dipaksa untuk bisa aktif, produktif setiap hari, terus kerjanya tuh di kampus terus dan melakukan banyak kegiatan. Dan biasanya mahasiswa itu kurang aktif di dalam organisasi. Biasa alasannya mereka itu yang paling sering sekali saya temukan itu karena tugas, kemudian gak bisa manage waktu, karena harus pulang terus buat tugas, gak sempat ikut-ikut organisasi kayak gitu. Kemudian biasa kan mahasiswa itu lebih penting kan sama circle-circle-nya itu kan, kayak pergi hangout atau pergi Ya, kemana, kumpul-kumpul gitu. kumpul-kumpul gitu. Jadi ikut organisasi itu kayak udah deh yang penting-penting aja. Mereka yang pintar-pintar aja sih yang ikut, yang kita yang biasa-biasa aja yang nggak usah kayak gitu. Jadi mereka berpikiran seperti itu. Kayak gitu. Padahal di dalam organisasi itu kita bisa melatih skill, Iya kemudian betul sekali. bisa menambah pengalaman, karena nanti di dunia pekerjaan bukan hanya nilai akademik yang bakalan berguna, Ya, tapi betul pengalaman-pengalaman juga. Betul. Nah, Kak Rahel kan ini banyak ya ikut organisasi, lumayan kan ada 3. Nah, gimana tuh caranya Kak Rahel membagi atau menyeimbangkan dengan perkuliahan? Karena ngomong-ngomong IPK Kak Rahel ini aman gak tahun ini? Aduh gimana ya, kalau untuk manage waktu tahun ini untuk semester yang cukup membuat kaget sih sebenarnya, kan masih tahap untuk bisa beradaptasi dari masa SMA ke perkuliahan. Jujur banget sih sempat kaget karena baru pertama masuk perkuliahan, terus langsung masuk organisasi, belum lagi bagaimana saya itu harus membagi waktu dengan pembelajaran dan juga mata kuliah di dalam kelas. Dan itu menurut saya sangat-sangat sulit sih awal-awalnya untuk bisa bagi waktu, karena biasa kan pulang kampus itu udah sore kan, Ya, terus harus sambung lagi dengan organisasi, benar-benar susah banget sih, karena menguras energi, menguras tenaga, terus menguras pikiran juga. Dan biasa itu yang buat kayak langsung down, kayak biasa langsung kayak menyerah, kayak atau saya keluar saja nggak sih dari organisasi saya. Tapi sebenarnya banyak sih manfaat yang didapat dari kita berorganisasi. Jadi untuk bagaimana caranya sama manage waktu untuk bisa mendapatkan nilai yang tetap baik, IPK yang tetap baik itu, kalau menurut saya sih bagaimana kita memanage waktu kita, memprioritaskan mana yang lebih utama. Dalam hal ini kan kita sebagai mahasiswa tetap harus memprioritaskan mata kuliah kita, pembelajaran kita. Jadi untuk organisasi itu sih bukan hal yang utama sih sebenarnya, tapi haruslah wajib untuk kita ikuti. Tapi tetap mata kuliah kita itu hal yang sangat penting nomor 1. Iya, seperti iya. itu Kak. Oke, jadi kuncinya itu di manage waktu ya, pintar-pintarnya Iya, betul, kita Kak. untuk mengatur waktu. Iya. Nah, teman-teman, untuk yang mau ikut organisasi itu lumayan penting loh untuk dunia pekerjaan nanti. sekali. Karena bukan cuma nilai akademik yang nanti akan dibutuhkan di dunia pekerjaan. Yes. Tapi ingat, pintar-pintarnya kita untuk mengatur waktu. Manajemen waktu kita itu harus gimana cara kita mengatur waktu kita. Ya, betul sekali. Nah, kalau untuk IPK kan udah bisa di apa ya? Kalau menurut Kak Rahel kan kemarin itu menambah pengalaman lah bagaimana Iya, kita Kak. mengatur waktu. Betul sekali. Nah, kalau untuk organisasi gimana nih kelanjutannya? Apakah bakalan tetap ikut organisasi atau gimana? Kalau itu sih masih dalam tahap pertimbangan sekarang, karena kemarin itu di semester 1 cukup banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan. Bagaimana jujur sih sangat susah untuk membagi waktunya sebenarnya, karena organisasi yang saya ikut itu cukup banyak
dan cukup menguras energi juga. Belum dengan jurusan saya juga yang sangat menguras energi karena harus praktek setiap hari, kemudian harus aktif terus. Jadi untuk resolusi saya di tahun yang baru atau semester yang baru ini, mungkin saya akan mengikuti organisasi yang penting saja, mungkin tidak sebanyak ini lagi begitu, supaya saya bisa lebih memanage waktu. Iya, lebih manage waktunya tuh lebih baik dan lebih maksimal di perkuliahan saya seperti itu, Kak. Oke, nah Kak Rahel kan tadi bilangnya ada ikut 3 organisasi nih. Iya, Kak. Nah, kira-kira di 3 organisasi itu Kak Rahel jadi apa aja nih? Atau bergabung di divisi apa gitu? Kalau di PMK, di organisasi PMK, saya itu sebagai divisi pelayanan kepada masyarakat, kemudian divisi pengembangan karakter juga. Kemudian kalau di dalam KIP kuliah saya sebagai anggota saja. Kemudian kalau di himpunan TLM saya sebagai divisi pelayanan juga kepada masyarakat. Seperti itu, Kak. Oke. Untuk yang bagian pengembangan karakter itu menurut Kak Rahel gimana sih? Pengembangan karakter itu maksudnya ini di organisasi. Iya, di organisasi Kak Rahel apa aja nih tujuannya atau apa tugasnya gitu? Kalau itu sih mengembangkan karakter itu maksudnya kita membawa setiap teman-teman kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Kan kalau dalam organisasi saya itu kan persekutuan mahasiswa Kristen. Jadi bagaimana kita itu bisa menjadi dampak positif buat teman-teman kita yang ada di kampus, kemudian memiliki karakter yang baik supaya kita itu bisa membawa teman-teman kita itu benar-benar tidak ikut dalam pergaulan yang salah seperti itu, Kak. Iya. Jadi gitu ya. Iya. Kalau misalnya menurut Kak Rahel nih, berarti organisasi sama akademik itu sama-sama penting. Jadi kayak harus ditinggalkan organisasi, terus kita fokus ke kuliah atau gimana? Kalau menurut saya sih tidak. Justru akademik dan juga organisasi itu harus balance dalam perkuliahan kita. Karena itu sama-sama akan menopang saat kita nanti masuk dalam dunia kerja. Itu sangat dibutuhkan hard skill dan juga soft skill. Jadi kita benar-benar harus balance di antara kedua ini. Kita sebagai mahasiswa di mana kita itu memang waktu-waktunya kita untuk on fire dalam kehidupannya kita. Di mana energi kita tentunya lebih banyak daripada orang tua. Seharusnya kita bisa lebih produktif. Jadi untuk pertanyaan akademik itu penting dengan organisasi. Kalau menurut saya sih dua-duanya sangat-sangat penting untuk kita ikuti sebagai mahasiswa. Seperti itu, Kak. Oke. Jadi harus seimbang ya, harus balance. Betul sekali. Oke nih teman-teman, betul sekali yang Kak Rahel bilang bahwasannya organisasi sama akademik atau perkuliahan itu sama-sama penting. Jadi dia harus seimbang, gak bisa dibandingkan ya Kak Rahel. Kalau misalnya dibandingkan nanti kayak gak seimbang, harus balance betul. Keduanya. Iya betul. Jadi kayak umpamanya kalau misalnya kaki kanan itu adalah nilai akademik, nah kaki kiri itu adalah organisasi. Yes. Jadi kita harus berjalan dengan kedua kaki itu. Kalau misalnya kita berjalan dengan satu kaki, nanti kita bakalan pincang. Iya, gitu ya. Oke, sekian pembahasan mengenai pentingnya organisasi atau akademik yang kami bahas pada kali ini. Saya Najwa dan teman saya Rahel Misha pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.